Yo guys, balik lagi bersama gua Randy Dan gua Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Libur di negara mana nih, bro? Gembira. Udah habis ya liburnya? Udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai. Iya, kemarin kan kita liburan ya, Bre ya? Liburan. Berapa minggu tuh? 2 minggu ya kemarin ya. 3 minggu. Ya udahlah 2 minggu 3 minggu lah. Karena kita menikmati liburan di tanah Wakanda. Iya Tanah kan? Wakanda. Karena orang-orang sedang liburan. Orang-orang Indonesia kemarin gue liat pada liburan ke puncak tuh. Oh iya. Wah, cuma Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Oh, Dan ke itu menurut puncak. gue mereka melakukan hal yang out of the box karena Kenapa? at the end of the day puncak tidak gerak, bro. Iya ya. Wah, Stuck ya. Itu motor Stagnan. aja diem ya. motor aja diem, bro. Anjing. Gila. Itu berapa jam itu ditutup kayak gitu, Bre? Bukan tutup jalan kan? Katanya sih lebih dari 6 jam ya buat tutupnya. Anjrit, gokil juga ya. Mungkin polisinya melihat, wah macet, saya mau liburan. Untung saya liburannya di Los Santos. Iya. Kalau saya di Los Santos mah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Aman ya Los Santos ya? Aman. Gila, keren. Polisinya, wah itu sangat Cekatan. sangat cekatan. Sangat cekatan. Gitu. Ya kita berterima kasih lah ya. Saking cekatannya memukul warga sipil, Bre. Boh, polisi Los di Santos. Santos. Oke. kayak Warga gitu, sipil yang menghalangi turis dipukulin. Iya. Wih, Emang ya kayak gitulah polisi. Berarti Tapi ya itu udah biasa di sana. udah biasa ya. Udah Kekerasan biasa. seperti itu udah Terjadi biasa ya. Udah biasa. Pembegalan juga udah biasa. Biasa banget. soalnya. Begal ya? Banyak. Dan kita udah bersahabat dengan begal-begal itu. Anjay. Jadi kayak biasa aja gitu loh. Gila. Jadi kalau ketemu begalnya nggak perlu pakai kekerasan, langsung Kasih langsung gitu. Gitulah kita warga Los Santos mah slow kita mah. Berarti nggak ini ambil pusing. Pesan untuk para begal ya. Iya. Pesan untuk para begal pindah ke Los Santos. Iya, bener. Kalau mau begal ambil barangnya aja, nggak usah orangnya. Orang emang ngasih kok, santai. Orangnya asik ya. Iya. Gue denger Alex Bizer juga warga Los Santos. Bener? Alex Wizard. Kenapa dia kenapa udah? Keren banget sih, gue buka TikTok gitu ya. Buka TikTok ternyata banyak Algoritma komen. konspirasi ngopi rusak gara-gara Randy. Isinya kotak bizer semua, pusing malah gua. Ini soalnya ketika gue liat Alex Bizer itu banyak orang bilang katanya Alex Bizer ini quote-quote yang beredar ya. Katanya kalau Alex Bizer menjadi nomor 2, nggak ada yang pantas menjadi nomor 1. Jadi udah dikunci tuh. Makanya gue sumpah Bang Alex Bizer respect lo. Respect ya. Respect lo, ya kan? Kalau GTA tuh respect plus ya. Respect plus. Ding ding ding. Ntar gua masukin sound effect itu. Oh iya. Ding 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 lagu GTA itu kan. Iya. Iya. Bahkan Keren, katanya keren, para keren. petinju-petinju luar negeri tuh menaruh respect terhadap Bang Alex. Oh gitu? Makanya gue juga, apalagi gue yang orang awam itu kan. Gue liat, wah gila Alex. Gokil. Tai. Gokil. Tai. Quote-quote yang beredar, Anda luar biasa netizen. Netizen bangsat. Gimana kabar konspirasi ngopi kita nih, Bre? Kabar Perkembangan- konspirasi ngopi ya. Cocok logi ini bagaimana, Bre? Ilmu Oke. cocok logi ini perkembangannya sekarang. Gue liat-liat stagnan ya. Gak ada pergerakan. Masa sih? Ya Enggak, TikTok enggak. lumayan lah. Ternyata kita lebih famous di TikTok. Iya. Ya kan? Di TikTok lebih oke ya kan. Dan gua mau curhat kemarin, Bre. Kan kita kan abis rilis konten yang ini ya, Illuminati part 2 tuh. Oke, yang di YouTube ya. Oh gitu. Jadi buat teman-teman juga, ini gua sekalian ngajak teman-teman juga cross platform nonton konten terbaru kita karena saya capek-capek membuatnya. Kalian tidak nonton, brengsek kalian. Enggak. Tapi gue menariknya tuh gini. Jadi gue 2 kali ngupload, Bre. Itu 2 kali bukan di take down sih, lebih ke kena dolar kuning. Dolar kuning ya. Kena dolar kuning gitu, dan itu sangat memilukan hati saya karena ads tidak bisa bermunculan di situ. Ya kan? Kita sebagai konten kreator Iyalah. yang mengharapkan Saweria tidak disawer-sawer. Ya walaupun kemarin ada lah ya Ada ya. masuk 1 Terus 2. dolar kuning, waduh. Ini kayaknya emang CIA, YouTube, FBI, Bizer ini mencoba untuk menjatuhkan kita nih, Bang. Iya kan, aneh banget gitu. Maksud gua ya gua udah kurang jelas apa di bawahnya kan, gua kasih deskripsi ini teori cocok logi gitu kan. Terus itu upload pertama tuh masih dolar kuning, ya udah gue diemin kan. Akhirnya gue take down, terus gue upload lagi, akhirnya gue ngajuin banding baru disetujuin. Dan itu sebelum gua ngajuin banding dan gua upload ulang, itu kan gue edit lagi, Bre. Jadi ada beberapa lagi yang tadinya udah gue potong lagi. Oke. Iya, yang
ya mungkin bagi mereka itu berbahaya atau gimana nggak ngerti gitu. Padahal kan sebenarnya kita cocok logi ya, Bre. Benar. Iya. Baru bisa rilis tuh ya. Baru akhirnya bisa ya. rilis dan akhirnya dolar hijau gitu. Oke, itu mungkin sedikit sad news dari YouTube ya. Tapi kalau dari TikTok sih kita ingin berterima kasih lah untuk teman ngopi yang ada di platform TikTok gitu ya. Yes, Itu yes. kemarin kita launching JFK ya. JFK itu tembus 200.000 200K. view ya. Kita tembus 200K. 200.000 view dan di situ banyak yang komen katanya JFK ini berkaitan dengan Freeport. Berkaitan dengan Freeport, JFK. Soekarno ya, berhubungan dengan Soekarno ya. Iya. Memang ya. Gue tuh pas gue nganalisa dengan diri gue sendiri gitu ya, maksudnya kok bisa ya? Hubungan dari mana gitu ya? Maksud gue, ya udahlah, gue. Mungkin ini kali. Hubungannya itu sama-sama kenal dengan Marilyn Monroe. Oh, Jadi, iya, JFK iya, kenal, iya. Soekarno juga kenal. Iya, pas Gitu kali ya. hubungannya. Dapat ceritanya dari Marilyn Monroe ya? Dapat cerita. Oh, dari Freeport in Indonesia gitu kan. Udah, Freeport oke, good. Gitu ya. Itu cuma gitu-gitu doang tuh. Iya. Ternyata- Sekelebat aja ya. Ah. Oh, lo katanya, lo nih Iya. yang biasa sama si Marilyn nih gini. Bahaya gak sih? Ternyata ceritanya menyebar luas. Oh, tuh. gitu. Ceritanya menyebar luas, jadi banyak orang Indonesia, "Bang, ini hubungannya Freeport, Bang." Ya nggak apa-apa juga. Iya, Itu kan bagus, menurut bagus. persepsi mereka. Iya, justru kita harus memfasilitasi Benar. cocok loggers ini kan. Siapa tahu kan bisa dapat beasiswa ilmu cocoklogi kan. Benar. Fakultas Cocoklogi Internasional ya kan. Ya, Nah, silakan. untuk orang-orang yang ada di Noise atau Spotify gitu ya, yang mau dengar konten terkait John F. Kennedy, Martin Luther King, Yes. atau Marilyn Monroe gitu ya, Yes. itu bisa langsung check out aja ke TikTok kita. High level conspiracy murder. Wow, itu kan luar biasa banget ya, Bre. Benar. Dan rencananya bakal kita rilis di YouTube juga mungkin ya. YouTube Short ya. Kita rilis di YouTube Short, dan kalau memang kita mendapatkan a lot of attention gitu ya, kayaknya kita bakal ngangkat 3 tema ini tuh ke dalam satu episode untuk dibuat di Spotify Oh, atau boleh. di Noise mungkin ya. Komen kalau misalnya kalian Ya. mau dengerin kita bahas itu ya, teman-teman. Karena kan kita kemarin ngebahasnya short, Ya. ya kan? Kita Ya, ngebahasnya cuma pendek-pendek lah. Karena memang di TikTok itu sendiri banyak yang di-ban, bro. Kayak lo kemarin sebut salah satu clan lah. Oh iya, kayak Ku Klux KK ya. Klan, ya Kayak kan? KK, Iya. iya. Kalau mungkin kalau kayak di podcast Spotify atau Noise kan nggak terlalu strict gitu loh. Jadi masih aman lah kita bahas-bahas kayak Benar. gini. Tapi ternyata pas kita cross platform di misalnya kayak di YouTube, kita kaget deh. Benar. Di YouTube atau di TikTok ternyata memang ada batasan-batasan yang nggak bisa kita tembus gitu loh, ya kan? Kita lupa kita. Ya karena suka memang lupa. kalau di sana itu kayak untuk komersil ya. Jadi Iya. kalau lo idealis, lo menyebut satu golongan, lo udah dianggap menyerang satu golongan. Padahal lo cuma menyebut, gitu kan? Bukan hanya menyebut, bukan hanya menyerang, bahkan kayak mempromosikan gerakan itu gitu loh. Padahal Oke. sebenarnya kan ya enggak, kan kita cuma nyebutin doang. Kita cuma nyebut doang, KKK gitu kan. Benar. Iya, mungkin kalau Noise ini kan emang freedom of speech kan ditinggin banget kan. Iya. Makanya kan kita jadi juru bicara nanti. Juru bicara ya nanti kan? kita di acara Noisemaker ya. Noisemaker Academy. Yoi. Oke. Terima kasih Noise. Di ya situ kan? saatnya kita nge-roasting Noise. Siap. Jadi Iya. ditunggu aja. Mungkin nggak tahu ya, nanti itu bakal jadi terbuka buat umum atau enggak. Tapi kalau misalnya memang terbuka untuk umum, kita bikin announcement juga buat teman-teman supaya Buat teman-teman hadir. ngopi ya, supaya Teman-teman bisa hadir ngopi gitu juga kan. Bisa hadir biar kita gampar-gamparin. Enggak. Biar Bercanda. perlakukan kita seperti selebgram lah. Tai. Kita harus diperlakukan seperti circle Keanu. Oh gitu. Uji gitu guys. Iya. Masa mereka doang yang militan, kita enggak ya kan? Iya. Iya. Ayolah teman ngopi lah. Cepat. Kita kopdar nanti ya. Ya, nanti tunggu update dari kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut ya. Hmm. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke, siap. Hari ini kita bahas apa nih, Bre? Hari ini kita mau ngebahas sesuai janji kita kemarin ya. Mhm. Kita di episode Biang Kerok, Andrew gitu kan. Yoi. Itu kita sedikit nyinggung terkait dark agenda, Bre. Oke, kita I sedikit see. nyinggung terkait dark agenda. Mungkin lo bisa kasih sedikit pemahaman gitu ya. Pemahaman sedikit dark agenda ini sebenarnya apa sih, men? Iya. Jadi kan
mungkin ini sebenarnya episode penutup lah ya untuk di season ke-7 ini. Anjing udah kayak apaan aja. Ya pokoknya ini episode penutup sebelum nanti kita di season 8 itu kita akan bahas Ancient Civilization. Nah, itu kita akan fokus banget tuh di Ancient Civilization. Ini juga gue mau nyampein buat teman-teman ngopi bahwa kenapa kita belakangan tuh rada kurang aktif gitu ya. Ya karena memang kita mempersiapkan episode di season 8 ini. Season gitu. 8 ya. Di Ancient Civilization itu risetnya butuh panjang, Bre. Ya lu ngalamin sendiri lah gitu. Bener. Kita risetnya gila-gilaan, dan selain itu kan kita juga rilis di YouTube juga gitu. Jadi fokus di YouTube. Ya mungkin agak terpenggalai lah gitu. Iya. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini penutupan. Nextnya nanti di season 8 tungguin aja Ancient Civilization dari kita yang bakal menarik banget, dan khususnya fokus utamanya adalah nanti di Atlantis. Ya enggak? Itu seru banget tuh pasti tuh. Nih buat teman-teman yang memang suka Ancient Civilization gitu Iya. ya, yang punya anggapan, yang punya pemikiran bahwa kayaknya zaman dulu tuh maju deh. Iya. Wah, ini mesti banget dicek hidup, men. Parah. Mesti banget ini. Dan selain Gitu. itu kita juga bakal bahas Terra Infinita nanti di Uh. situ. Itu kan banyak Itu banget banyak tuh yang request request ya tuh, kan. request. Flat Earth Society gitu kan kita Bener. kasih nih. Kita Makanya ini kasih. gua harap untuk teman-teman ngopi nih nyediain uang lah ya Anjing. buat beli episode. iya. Kayaknya ntar ada beberapa episode yang kita mesti pasang, Bre. Mungkin gua kayak set harga sekitar 400.000 lah ya. Biar gak ada yang denger sekalian ya. Itu yang denger satu juga udah seneng kita. Bener-bener. 400.000, iya kan? Enggak lah, tapi kita pasti tetap ini kok. Karena memang tujuan utama kita sebenarnya bukan ke arah sana lah. Iya Tapi kita memang ingin mendapatkan bos banyak-banyaknya followers, baru di situ kita bisa cari cuan. Gitu. Kalau kita nyari cuan sekarang kita bisa salah strategi nih, men. Iya. Enggak ke sana. Kita enggak nyari cuan kok. Kita nyari duit. Nyari beda bahasa, ingat loh. Oke, Black Agenda ya, Bre? Dark Agenda. Dark Agenda atau Black Agenda sih? Dark Agenda. Dark Agenda, oke. Ini kan sebenarnya yang dimention sama Andrew Tate ya. Andrew Tate. Gue nggak pernah dengar lagi tuh kabar orangnya gimana ya? Di penjara gimana sih? Ya itu mungkin udah ditutup rapat-rapat ya Iya, kasusnya atau pemberitaannya, jadi kayak ya kita udah nggak bisa Atau mungkin bisa jadi getting any information. Iya, bisa jadi dia di penjara nih, Bre. Iya, bisa jadi dia bukan cuma di penjara, emang dimusnahkan. Orang taunya dia di penjara. Oke. Anjing ribet gak sih? Ya gak sih? Bisa jadi ya. Iya, Gua kalau perihal itu masih Iya kan? no comment lah, karena kita Asumsi. bener-bener gelap. Kita Kita nggak tahu apa-apa gitu. nggak mendapatkan apa-apa, any kind of information. Nah, ini kan yang dibahas sama si siapa? Andrew Tate ini, bahwa ada there is dark agenda gitu. Nah, mungkin ini adalah agenda yang sebenarnya kurang lebih sama kayak di Protocol of Zion yang pernah kita bahas di Illuminati, dan itu juga ada di episode kita di YouTube. Kalian juga bisa nonton yang paling terbaru konten kita itu agenda Illuminati. Kalian bisa dengar di situ ya, teman-teman. Nah, secara spesifik disebutkan gini, Bre. 3D Dark Agenda. Nah, 3D Dark Agenda ini mungkin menurut gue ini semacam agenda yang dibangun di dalam suatu tatanan dunia baru, yaitu yang dikontrol oleh elit-elit global ini gitu loh. Jadi beberapa tujuan yang mereka masukkan tapi secara diam-diam dan rahasia di berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya misalnya yang bakal nanti kita jadi pinpoint kita kali ini adalah di pop culture dan media. Seperti itu. Oke. Dark Agenda sendiri ini sudah ada, Bre, orang Amerika yang menuliskan bukunya. Ya. Itu namanya David Horowitz. Oke. Di sini judulnya Dark Agenda: The War to Destroy Christian America. Oh, ini udah dapat definisinya malah ya. Yes, langsung. ini di underline loh. Iya. Di underline secara spesifik, The War to Destroy Christian America. Oh iya. Sorry, gue baru inget ya. Ini gue keluar dikit ya. Jadi di podcast kita itu, di episode kita yang baru tuh, yang konspirasi ngopi di YouTube itu tentang agenda Illuminati itu, gue dapat satu gambar dan gue masukin juga gambarnya di situ, Bre. Itu ada, jadi Illuminati ini kan dia berusaha masuk di dalam bidang keagamaan ya, Bre. Yes. Khususnya sebenarnya ini apa ya namanya? Ini tuh agenda mereka, dia masuk ke dalam suatu keagamaan. Ini khususnya keagamaan ini Yahudi, Jews. Dia masuk di tatanan sistem ritualistiknya Jews, orang-orang Jews gitu, khususnya Judaisme gitu ya. Nah, di situ ada 8 orang yang menjadi influencer gitu. Ada 8 orang yang menginfluence orang-orang di dalam Jews itu sendiri, Judaisme, untuk menyebarkan paham-paham Zionis di situ.
Kan kita tahu Oke. sendiri Zionis sama Judaisme beda nih. Yes. Ya kan, even orang Judaismenya sendiri menolak Zionisme gitu. Tapi ternyata ada orang-orang Zionis yang apa ya? Infiltrate gitu loh. Oke. Apa namanya tuh? Yang masuk menyusup, Iya, menyusup. ya. Memasukkan ideologi itu, Memasukkan pemahaman ideologi. itu. Dan ada salah satu agenda mereka yang dibawakan dari salah satu orang di situ ya, gue lupa namanya siapa, itu orang Yahudi juga. Dia membawakan satu agenda di mana dia ingin menghancurkan pemahaman Alkitab orang Wow. di dunia. Dan itu secara spesifik jelas di dalam buku itu ada tertulis gitu. Wow. Mereka ingin kayak ya menyesatkan orang-orang, mistranslasi gitu loh, Bre. Yes. Kayak apa yang ada di Alkitab itu dimistranslasi sama mereka tuh, di blur Yeah. meaningnya gitu loh. Jadi yang tadinya Alkitab itu adalah hitam dan putih, Ya, lu buat menjadi abu-abu. Nah, semacam itu. Iya. Emang itu agendanya untuk mendestroy Alkitab itu sendiri. Gila. Dan itu berhubungan banget sih, gila, gokil sih. Dan ini kita bisa ngedefine ya. Kalau kita mengangkat dari buku David Horowitz ini, berarti kan Dark Agenda ini adalah misi penyesatan. Ya, penyesatan. Misi penyesatan untuk betul. menghancurkan Kristen Amerika, di mana yang tadinya Kristen Amerika ini unite, dipecah belah Ya. dengan berbagai cara. Adu domba. Iya, adu domba. Politik. Even yang dimasukkan ke dalam banyak hal, termasuk yang tadi lo bahas, pop culture. Pop culture. Iya sih, benar. Bukan cuma lewat pop culture atau apa, Bre. Bahkan debat tentang doktrin sekalipun itu juga bisa membuat pecah Bisa gitu. buat percaya. Suatu keagamaan itu sendiri. Maksudnya kan Kristen itu kan ada banyak bahkan kan gitu kan. Nah, di sini mereka hadir nih si orang-orang yang menganut Dark Agenda ini untuk membuat orang-orang tuh yang tadinya sepaham gitu, tapi dipecah lewat doktrin. Perbedaan sudut pandang kayak gitu. I see. Iya nggak sih? Yes, dan kalau gue melihat Dark Agenda ini ya, ini kita bahas satu persatu ya poin-poinnya ya. Jadi Dark Agenda ini adalah to destroy Christian Amerika. Menghancurkan dari mana? Menghancurkan dari sisi rules and regulation. Itu Oke. di awal. Dimana as a Christian ya, ini kita ngebahas dari sudut pandang orang Kristen. As a Christian kita ini memiliki aturan, men. Kita memiliki aturan itu yang disebut adalah 10 hukum. Yes. 10 hukum Taurat yang diturunkan Allah melalui Musa. Iya. Ya kan? Ya, tapi itu kan sebenarnya kalau itu kan perjanjian lama dong, Bre. Yes. Ya. Benar. Itu perjanjian lama, tapi di situ banyak orang menganggap bahwa perjanjian lama itu dihilangkan, which is not. Tidak. Karena Tidak. Yesus sendiri bilang dia datang bukan untuk menghilangkan satu iota pun dari perjanjian lama itu sendiri, tapi dia datang untuk menggenapi. Menggenapi dengan cara apa? Lu akan melakukan ke-10 perjanjian ini, akan melakukan 10 perintah Allah ini dengan lu mencintai Tuhan Allah lu. Yang pertama, yang kedua mencintai sama lu manusia. Dan yang gue lihat dari Dark Agenda ini yang dia masuk melalui pop culture, dia menghilangkan itu semua, Bre. Maksudnya menghilangkan tuh gimana? Menghilangkan itu semua gini. Oke. Yang pertama adalah hukum Taurat 1 sampai 4 itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Ya kan? Yesus pun merangkum itu sebagai cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Vertikal ya. Vertikal. Ya. Hubungan ke atas dan ke bawah. Yes. Ya. Nah, di situ itu dicoba dihilangkan dengan Dark Agenda, di mana banyak film-film yang beredar itu make fun of Jesus, bro. I see. Jadi menyesatkan, tapi dalam konteks ini benar-benar apa ya? Mocking ya. Mocking God ya. Yes. Oke. Even bukan cuman Jesus-nya sekalipun, God-nya sekalipun di-mock. Dan itu banyak banget. Banyak banget. Ya, bukankah itu sebenarnya apa yang dilakukan sama Antichrist, Bre? Yes. Nama-nama hujat kan yang ada di dahinya itu ya itu dia gitu loh. Tadinya itu dibuat ya. Ketika lo menghujat Allah, lo kan secara terang-terangan dan itu terkesan kayak wah lo melawan Allah lo. Tapi dengan dimasukkannya ke dalam pop culture, dimasukkan dalam film, oh enggak ini cuma bercanda doang. Lo aja terlalu fanatik. Enggak, lu edgy. Lu dibilangnya. edgy. Lu keren Kayak lu gitu, kayak kan? gitu. Lu pakai 666 lu keren ya kan. Gitu. Tapi pas lu pakai kalung rosario, wah anjing lu culpu banget lu ya kan. Ya enggak? Kayak gitu ya, Bre. Yes. Itu yang mau dibentuk di kultur itu ya. Yes. Anjir, iya sih. Itu yang dibentuk yang tadinya hal ketika lo making fun of your God itu menjadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang salah, itu di-normalize. Di-normalize. Dan malah justru orang-orang seperti itu terlihat keren. Sorry to say, bahkan di Indonesia sendiri hal seperti itu udah masuk. Dimana ketika lo terlalu cinta dengan Tuhan lo
lu dianggap sebagai orang yang fanatik. Ya gini, sebenarnya kalau kita mau underline di sini, fanatik itu emang tidak baik, betul gitu. Cuman maksudnya ada kesan di sini seolah-olah, benar, gue juga nggak setuju sama orang-orang yang fanatik gitu. Ya, karena kan yang udah kita tahu sekalipun, knowledge itu kan melahirkan kesombongan kan, benar, ya kan? Dimana orang itu menjadi sombong, dia tidak butuh Tuhan lagi. Yes. Benar, kita setuju dengan itu. Tapi sekarang tuh didistort gitu loh pemahaman itu, bahwa orang yang percaya sama agama bla 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 itu kayak orang-orang fanatik yang Yes. ya, jadi digolongkan aja, udah digolongkan ke dalam fanatisme itu sendiri gitu loh. Itu cross the line. Iya kayak basi lu ngomongin apa Tuhan gini basi lu, kayak Terlalu fanatik lu. terlalu fanatik lu. Ya gimana ya, maksud gua lu hidup kalau nggak ada panutan keagamaan tuh gimana gitu ya kan. Benar. Gitu, bahkan even sampai di zaman sekarang tuh lu kalau misalnya lu ateis tuh lu edgy, lu keren anjing gitu loh. Anak-anak edgy zaman sekarang tuh harus ateis, bre. Yes. Lu harus lu nongkrong nih di circle itu, lu kalau misalnya lu nggak ateis mah nggak keren. Iya. Anjir. Iya. Benar. Dan itu pertama terjadi ya di negara maju, US. Iya. Ya makanya kan ketika orang bilang you make it in the US, you make it in the world. Benar. Gitu kan. Nah, jadi penyesatan ini dibuat agendanya secara detail itu untuk dihancurkan Christian America. Dan ini gila, gue dengan sangat amat sedih harus membicarakan ini bahwa ini berhasil kan. Ya, dan dimana di seluruh dunia sekarang sedang berkiblat semua ke US gitu. Iya. Dan mau nggak mau kita terinfluence. Yes. Bukan kita, maksudnya bangsa-bangsa di dunia ini terinfluence dengan hal itu juga. Dimana kan kiblat media dan pop culture dunia itu semua ke US gitu, bre. Dimana ketika si US mengeluarkan misalnya film atau musik baru, itu kan pasti jangkauannya kan pasti ke negara-negara seperti di Los Santos juga, di Indonesia kan, atau di Wakanda sekalipun, semua lah gitu, bre. Iya kan? Yes. Gitu. Jadi ya ini kalau dibilang ini nggak ada hubungannya sama Indonesia atau Los Santos, enggak anjing, ini ada hubungannya banget. Yes. Lu setiap hari nontonin Netflix anjing. Iya kan? Lu tuh subscribe teman-teman ngopi dia pasti subscribe ini kan Disney Plus kan. Yes. Yang dimana ketika lo nonton Toy Story di situ ada gay segala macem ya kan, ada tindak gay di situ. Bahkan di film Toy Story gitu ya. Even Toy Story, anjing gue tuh bingung ya jadi orang tua zaman sekarang loh, bre. Sumpah gue bingung banget, nggak ngerti lagi. Sorry, itu mungkin bukan Toy Story ya, tapi Buzz Lightyear ya. Oh iya benar, filmnya film Buzz Lightyear, benar. Cuman di situ ada kayak komandernya tuh kayak melakukan adegan gay gitu lah, bre. Nah cuman yang di sini tuh yang gue bingung tuh, gue masih ngasih nontonan apa ke anak gue zaman sekarang anjir? Hah? Iya kan? Serba salah gue ngasih. Karena dari sejak dini udah gay itu sudah dicoba dinormalize. Jadi ketika anak kecil lihat cewek sama cewek ciuman, cowok sama cowok ciuman, banyak kok di di film-film aku nonton kok, Pak. Gue tahu kenapa mereka menyerang generasi di bawah kita ya, bre. Soalnya generasi kita udah nggak mempan. Oke. Bener gak? Bener. Generasi kita udah nggak mempan. Iya dong. Lu katakanlah kita ya, teman-teman ngopi juga, maybe kita 25, 30 ya. Itu mah udah nggak masuk, bre. Dimasukin kayak gini-gini mah jijik, bre. Demi lu mau ngomong apa? Sekarang lu mau normalize yang kayak misalnya gay segala macem. Gue yakin dalam hati kecil lu jijik anjing. Bener gak? Bener. Nggak mungkin lu. Iya lu ngomong di mulut lu kayak iya lagi ini tuh udah 2023 kita harus maklum sama hal gini. Gue dalam hati kecil lu, gue yakin lu pasti jijik. Yakin gue 100%. Yes. Bener gak, bre? Yes. Tapi kalau bocil di seumuran anak-anak kita, mereka tuh belum ngerti, bre. Yes. Pola pikirnya tuh belum kebentuk. Pemahaman. Iya, pemahaman rules tentang kehidupan itu kan belum terbentuk secara utuh. Bener. Gitu kan. Nah dari situlah mereka masuk. Disogohin ya. Disuguhkan dari sejak dini. Jadi supaya nanti ketika mereka beranjak dewasa, mereka memaklumi itu. Karena kita, kalau generasi kita bisa berbuat apa, bre? Kita udah tua 65, bisa apa ntar? Ya enggak? Karena kita dari kecil memang dididik itu dengan beda kan? Agama. Men, beda banget. Ketuhanan, iya. 90s, 80s lu inget dah. Beda kan? Beda. Dan zaman itu gua rasa di 90s bukan saat yang tepat untuk lu memasukkan hal seperti itu. Nah ini nih generasi Gen Z ya? Gen Z kan? Gen Z. Di generasi Gen Z inilah dimasukkan gitu loh. Supaya ya itu terbentuk pemahaman nanti di masa depan nanti bahwa hal-hal seperti ini wajar gitu.
Wow. Wah itu berhasil agendanya depopulasi, Bre. Yes. Ya kan? Ini dark agendanya to destroy Christian America. Ini kenapa sih tadi kita juga sebut bahwa ini tuh berhasil ya? Karena gue sempat nonton satu video YouTube, men. Ini video YouTube kayak orang-orang ngeprank lah. Orang-orang ngeprank, orang-orang ngelakuin challenge segala macam. Ini YouTube luar negeri. Itu That Was Epic namanya. Oke. That Was Epic itu dia di situ dia kenalan sama cewek. Di mana dia di situ kenalan sama cewek dengan setelan yang biasa. Itu dia welcome banget, cewek-cewek pada mau kenalan sama dia. Tapi ketika dia pakai pakaian like orang-orang pulang gereja, cewek-cewek itu pada nggak mau kenalan, men. Oh ini cowok orangnya. Cowok. Oh. Itu kayak terkesan seakan-akan kan sih lu basi banget. Iya, kebayang sih. Lu jadi ketika skenario-nya, anjing. lu turut sama Tuhan, you against the world. Iya. Wow. Iya. Men. Itu keren banget sih itu kalau dibikin kaos ya. We against the world ya. Karena emang iya kan? Iya kan? Yes. Ketika lu itu udah clear banget ya. Maksudnya kalau dari sisi pandang kita sebagai orang pengikut Kristus itu clear banget. Yesus tuh bilang bahwa lu mau ngikut gua, lu tinggalin dunia. Benar. Lu tinggalin orang tua lu tinggalin harta lu tinggalin istri lu, karena cinta lu terhadap keduniawian itu yang tidak bisa membuat lu tuh bisa 100% sama gua. Yes. Gitu loh. Dan lagi ya ternyata apa yang dinubuatkan oleh kitab suci ya. Yes. Itu terjadi lagi gitu loh. Kita runutin ya apa aja sih sebenarnya, Bre, agenda yang udah masuk di dalam pop culture itu sendiri gitu. Oke, penyesatan yang sudah dilakukan dari dark agenda ini gitu ya. Film-film, Bre. Film-film pop culture yang memang nge-provide bahwa ya lu ikut Tuhan tuh nggak keren dan itu ngeledekin Tuhan. Itu gua nggak bisa name it satu-satu filmnya ya, tapi itu banyak banget lah. Si teman-teman juga bisa nyari sendiri. Coba kalian komen deh di bawah biar kasih kita gambaran atau kasih film-film, referensi film yang mungkin itu bisa jadi ya itulah contoh-contoh. Yes. Kalau teman-teman ngopi mau suggestion dari kita, nanti kita juga bisa kasih link-link filmnya lah ya. Yes, benar. Netflix gitu kan. Terus ada Song That Blame God or Jesus. Blaming means menyalahkan. Mencela, menyalahkan, menjelek-jelekan. Oke. Gitu loh. Banyak banget itu. Bahkan sorry ya, tadi ada salah satu dari penyanyi rapper ya. Itu namanya Ghostman ya? Oh, Ghostman, iya. Oh anjing, ini terkenal banget nih orang. Ghostman. Nah ini orang-orang kayak gini edgy, Bre. Orang-orang kayak gini nih yang lagi di konser tiketnya mah habis. Iya. Dan lo tahu berapa banyak subscribernya dia di YouTube? Berapa, Bre? 3,8 juta, men. Anjing, 3,8 juta. Lo lihat pastor-pastor yang mengabarkan kebenaran firman Tuhan atau ustadz-ustadz gitu ya kalau di Indonesia gitu ya untuk orang Islam. Followersnya berapa? Iya. Subscribernya berapa banyak yang nonton? Gila, Habib Jafar kalah loh ini brengsek. Kalah sama Antichrist. Waduh. Emang inilah dunia ya kan. Wake up. Iya, gokil. Dan kalau dia secara terang-terangan, Bre, mungkin ini gue bisa bilang dia regenerasi dari Marilyn Manson. Marilyn Manson kan sekarang udah tua ya. Kalau bahasanya pisau tuh udah nggak terlalu tajam, Bre. Nah ini sekarang nih dia nih regenerasinya. Dia pakai rap dan R&B gitu. Masuk dengan ya lirik-liriknya tuh isinya tentang mocking Jesus. Bukan cuma mocking Jesus. Dia tuh mengajak anak-anak muda ini untuk kecewa, Bre, untuk disappointed about her atau his life. Ya everything ini karena Tuhan lo gitu loh. Lo bisa lahir di dunia ini dan menderita dan bisa mengalami mental illness. Isu-isu yang ada di anak muda tuh dikorek sama dia. Tentang mental illness, terus permasalahan lu di sekolah, permasalahan lu di masyarakat dengan orang tua lu, semuanya ini karena Tuhan. Salahnya Tuhan. Digituin, Bre. Blaming. Real, dia legit sih, maksudnya dia masuknya tuh bener-bener ya itu, maksudnya kan anak muda kan rebel, Bre, lagi di masa-masa dimana pencarian jati diri dan masih terombang-ambing gitu kan. Ya kalau masuknya dengan yang kayak gini sih gampang banget, Bre, masuknya gitu loh. Oke. Dan lagi gue juga ketemu tuh satu rapper lagi namanya Rap Z. Kemarin kan di Instagram gue mau update story, Bre. Ya kan? Gue cari tuh kan. Karena kan kebetulan episode kita itu kan bahas tentang Antichrist gitu kan. Tapi kan kita konteksnya di situ adalah mengingatkan dunia bahwa sebenarnya kesudahan sudah dekat
dimana tanda-tandanya yaitu kedatangan Antichrist gitu Benar. kan. Nah gue coba cari lagu di situ Antichrist gitu. Wah, anjing banyak banget dong judul-judulnya. Salah satunya Red Z ini nih. Red Z anjir. Ini coba ya kita play ya. Salah satu liriknya yang gokil sih ini sih, yang real banget dari sini. Di sini nih juga gokil. Man, apa tuh tulisannya tuh? I was talking to the devil on a motherfucker flip phone. Pardon me, how Jesus going motherfucker dead gone. What the fuck liriknya, man? Liriknya kayak gua nggak tahu lagi gua ini anjir. Dan ini digandrungi ya anak-anak muda sekarang. Disenangin ya. 18, 16, you name it lah, 17 gitu. Gila sih, gokil gua. Jadi ya terkesan ketika lu follow Jesus, follow God, lu tuh you're not cool, man. You're not cool. Iya, tapi ketika lu ateis, lu follow the devil, wah lu jadi keren. Ya, maybe bahkan di kampus, di high school sekarang mungkin di US ya, itu cool kids-nya itu yang kayak 666 gitu loh, yang Antichrist gitu loh. Men, lu kalau misalnya lu masuk apa tuh paduan suara kor gereja tuh anjing, lu kayak lu jadi bahan bully anjir. Bener lu, mau fisik mau verbal lu abis lu. Bener. Iya kan? Gila ya. Gila. Dark Agenda nih udah bener-bener berhasil menghancurkan Berhasil. Christian America. Iya. Gitu loh. Mm-mm. Gay itu dinormalisasi, men. Mm-hmm. Itu bahkan udah banyak lah gereja-gereja yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Iya. Tapi gue pernah denger ternyata tuh yang kayak misalnya di gereja Katolik ya. Ini gue eksplisit aja nih ngomongnya nih. Tentang di gereja Katolik sebenarnya bre, yang gue cari tahu ternyata pausnya sendiri itu memang tidak merekomendasikan atau tidak mendukung hal itu gitu. Oke. Cuman ada gereja Katolik di Jerman itu mereka tuh menikahkan sesama jenis gitu. Tapi itu sebenarnya tidak disetujui sama pausnya sekalipun gitu loh. Oke. Itu ya memang di situ konteksnya dikatakan bahwa si paus ini dia tuh tidak melegalkan dan menikahkan sesama jenis, cuman membiarkan. Satu membiarkan, kedua tuh yang kayak ya udah memang itu tuh exist ada di sekitar kita gitu, tapi jangan kita memusuhi mereka, kita rangkul gitu loh. Itu yang beredar sih sebenarnya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah gue juga nggak tahu gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Ya, bahkan kemarin ada pendeta ya yang lo kirimin satu video ke gue tuh, dimana ada Alkitab Rainbow, ada Alkitab Pelangi, dan itu pendeta di sana gue respect a lot karena dia langsung ngebanting Alkitab itu. Dia bilang kalau kayak gini-ginian. Iyalah, gue kalau band kapten buat apa namanya tuh buat Piala Dunia bola mau bodo amat bre, nggak peduli juga, gue nggak ngaruh gitu kan. Tapi kalau udah urusannya sama Bible tuh gimana ya bre, kayak ya nggak bisa, lu apa ya, berusaha untuk mengabu-abukan hitam gitu loh, ya nggak sih? Yes. Dan lebih parahnya lagi lu berusaha memutihkan hitam itu. Yes. Anjing, nggak bisa. Dan saat ini, aduh, itu udah terjadi. Udah terjadi banget itu. Gila. Dan itu apa namanya, tersebar di konten-konten kreator bahkan ya, di YouTube sekalipun, even di US banyak banget lah bre. Iya, bahkan yang tadi lo sampaikan gitu ya, ketika film anak-anak gitu ya, film Buzz Lightyear, di situ ada adegan perempuan dan perempuan yang mencoba melegalkan, mencoba menormalisasi apa itu gay, apa itu LGBT gitu ya. Bahkan Disney itu udah mengeluarkan karakter gay pertamanya mereka nih. Apa tuh bre? Itu namanya Ethan Clade. Oh, Ethan Clade. Ethan Clade ini diklaim sebagai karakter Disney pertama yang memiliki seksualitas itu sebagai gay. Oh, ini film apa ya Ethan Clade nih ya? Iya, Disney, ya Netflix, ya Marvel, bahkan MCU sekarang tuh udah semuanya tuh isinya gay semua bre. Kayak ya biasa aja gitu loh, lu nonton hal-hal ini tuh emang kayak berusaha dicekokin bre. Iya. Kayak berusaha dicekokin gitu loh, kayak itu jadi hal yang biasa, lu nggak harus kaget gitu loh.
Dan itu menurut gue itu, kalau gue sih against it ya. Iya, Mau kita apapun konspirasi itu, ngopi, kita kekeh di pendirian kita bahwa we against it. Iya. Gitu. Nggak bisa. Even di US banyak banget lah bre. Jadi banyak banget akun-akun YouTube yang subscribernya juga lumayan gitu bre. Sampai kayak 500k, even sampai yang 1M sekalipun. Konten-kontennya tuh isinya mereka ngambil beberapa ayat-ayat Alkitab. Oke. Atau ayat-ayat keagamaan tertentu dibawa sama mereka dan dipatahkan sama dia. Dipatahkan dalam artian gini, berusaha untuk dinihilkan ketuhanan itu sama dia bre. Oke. Ya itu ateis itulah kayak gitu. Dan itu udah marak sekarang gitu loh. Dan selain itu Dark Agenda ini yang tadi lo bilang banyak disusupin ke dalam lingkungan Kristen itu sendiri, bre. Bahkan di Indonesia ada banyak konten creator melakukan penyesatan. Konten creator terkenal. Siapa bre? I challenge you, bro. Siapa bre? Trianomali. Trianomali ya? Waduh. Karena lu selama ini tuh kayak mention Trianomali, Detektif Astra, kayak lu tuh punya suatu api gitu di dalam diri lu. Kenapa bre? Yes, karena Apa konten-kontennya itu menurut gua ya. Kalau yang lu lihat gimana sih? Menurut gue itu tidak pantas untuk didengar lah. Oke. Kalau lo mendengarkan itu sebagai hiburan, kayak lo kayak ya udah just fun gitu ya, terus lo cuma mendengarkan orang dongeng, fine lah. Tapi ternyata banyak fansnya. Ya menurut gue gini loh, gue as a Christian ya lo fine aja ketika lo mau ngebahas konten-konten yang di luar Christianity gitu ya. Tapi ketika lo ngebahas suatu konten tentang Christian dan konten lo tuh mengarah kepada kemusyrikan, man. Ya, kita harus against it. Yes. Mau nggak mau ya. Yes. Opini kita nih secara objektif ya. Kita sekali lagi kita nggak benci sama orangnya, Yes. tapi kita benci sama hal yang dilakukan. Itu beda loh. Yeah. Kita nggak benci sama orangnya ya. Karena gue juga selalu gini loh. Gue nggak mau ngejudge orang tuh dari dia itu siapa. Benar. Tapi perbuatannya. Yes. Perbuatannya itu loh. Tapi maksud gue ini tuh udah bener-bener sesat bre. Yang tadinya ya ini sekali lagi ini kita harus objektif di sini ya. Maksudnya kayak tadi yang gue bilang tuh ada beberapa konten-konten YouTube di luar juga melakukan hal itu. Nah hal ini juga terjadi ternyata di Indo gitu. Yang kita tahu di Indo itu kan orang-orangnya kan suka dengan hal klinik mistik kayak gitu. Mereka masuk lewat situ gitu. Coba kita lihat konten-kontennya bre. Ini salah satunya konten-konten yang sebenarnya gue kurang setuju ya. Maksudnya ini judulnya ya. Ini bukannya kita nyerang ya. Ya. Kita bukannya nyerang tapi kita nyampein fakta gitu loh. Nah, ini dibilang di sini judulnya itu nggak percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuh, masa kecil si Willy katanya. Doktrin cenderung menghambat spiritualitas. Wow. Wow. Nih, ini kita ngomong konteksnya kita as a sesama Kristen. Yeah. Sesama Kristen. Dia juga setahu gue Kristen Katolik. Dia ini Katolik. Oke. Gitu. Nah, kalau dia ngomong kayak gini ini gimana, bre? Konteksnya. Nggak percaya Yesus. Fuck. Iya. Bangsat. Itu dari judulnya udah clickbait yang mengarah kepada yaudah Yesus itu bukan jalan kebenaran dan hidup gitu, bukan satu-satunya gitu ya. Padahal udah jelas kalau kita sebagai Kristen itu Yesus sendiri ngomong, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. How come itu bisa keluar dari mulut seorang Katolik? Ya. Dan how come lu tuh content creator gitu. Iya. Lu bertanggung jawab dengan konten Oh yang lu iya buat. jelas. Gitu loh. Sorry ya, gua aja even gua sendiri, gua nih yang gua bukan siapa-siapa, gua aja tuh selalu ngecekin, gua jadi insecure sama apa yang gua sampein gitu. Gua bener nggak sih gua ngomongnya gitu loh, maksudnya, karena gua juga mikir, gua bukan bertanggung jawab atas lo semua yang nonton, gua bertanggung jawab sama Tuhan. Bener. Yang mulut gua yang gua bicarakan ini gua bertanggung jawab atas Tuhan. Nanti gua harus mempertanggungjawabkan apa yang gua bilang, yang gua ngomong itu kepada Tuhan loh. Bener. Gue bodo amat sama lu ya. Gue nggak peduli sama lu, orang lu mau dengerin kayak lu mau gimana, gue nggak peduli sebenarnya. Cuman yang ini tuh beban gue tuh ada di Tanggung jawab moral ya. gue dengan Tuhan nantinya. Bener. Gitu loh. Gue ditanya harus bisa jawab loh. Gue harus bertanggung jawabkan gitu loh. Ini gue yang bukan siapa-siapa loh bre. Tapi dia ini yang subscribernya tuh ratusan ribu gitu loh. Kalau lu mau ngomong kayak gitu ya lu ngomong as a ateis lah. Kalau Iya. tapi lu mengaku lu Kristen dan lu memiliki persepsi lain gitu ya, perspektif lain, terus lu mengutarakan itu kan seakan-akan lu mengajak. Iya, lu seakan-akan lu mengajak. Orang tahu dia itu adalah beragama Kristen atau Katolik. Gitu aja deh dari konten-konten sebelumnya. Orang-orang yang follow dia juga memang rata-rata orang Kristen atau orang Katolik. Orang-orang yang percaya Yesus gitu.
Nah, lu bayangkan kalau mereka orang-orang ini menonton konten yang itu, gitu loh. Gua nonton videonya sekalipun ya, Bre. Gue berusaha dengan pikiran objektif ya. Gue tidak menjudge di awal. Oke, katakanlah itu clickbait atau judul doang. Pas gue nonton, anjir bener lagi. Nggak ada pakai Bener ya, ternyata. beneran, Bre. Nggak beneran real, literally. Wow, oke. Iya kan? Oke. Jadi gimana ya? Gue berusaha, Bre, menahan diri gitu untuk tidak menjudge orang gitu. Tapi it's too much, man, gitu. Yeah. Ini lu udah menyebarkan kesesatan secara online gitu loh. Iya nggak sih, Bre? Iya kan? Man, Gitu. Dan ini beda loh, Bre. Ini kalau tiba-tiba ada orang atau orang yang nggak suka sama kita, terus lu apa bedanya lu sama konspirasi ngopi? Anjing, beda. Aduh. Beda, men. Kita tuh jelas cocok logi, anjing. Sorry men, kita bukan Highland Kardus. Iya kan? Kita bukan Highland Kardus. Dan men, oke. Terus gokilnya lagi gini ya. Ini jadi panjang nih ngomongin dia nih. Cuman maksudnya ini gua harus ngomongin hal ini ya supaya buat apa? Maksudnya buat teman-teman juga sadar bahwa ternyata penyesatan ini tuh udah terjadi di mana-mana gitu. Iya, loh. dan Bener ini gak sih? gua sorry ya, gua bisa bilang ini termasuk dark agenda. Oh ya. Iya. Iya. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Lo orang mereka aja bersekutunya sama, coba lu baca nih. Perjalanan bertemu entitas baru, Seven Prime, Semyaza, Behemoth, Sabat, Bezerot, Leviathan, Lazarus, apa ini. Pokoknya nama-nama iblis semua. Men, lu bayangin, ya mereka katakanlah mereka melakukan suatu apa tuh namanya? Astral traveling kayak Astral gitu-gitu. projection. Nah, tapi dibantu oleh sekarang lu ngomong lu nggak bersekutu. Lu gimana? Lu tetap bekerja sama. Benar. Lu nggak bersekutu, iya, tapi lu tetap bekerja sama dengan iblis-iblis ini gitu loh. Katakanlah kalau misalnya ini kan kemungkinannya dua ya. Mereka bersekutu dengan iblis atau mereka halu kan dua kan sebenarnya kan. Cuman kalau misalnya mereka bener-bener memang melakukan hal itu dengan iblis, ya ini apalagi anjir. Ini bukan berdasarkan ketuhanan namanya. Kalaupun mereka halu terus mereka made up the story like that, itu menurut gua sorry ya. Untuk teman-teman ngopi yang masih dengerin mereka, udah lo nggak usah dengerin konspirasi ngopi. Lo dengerin aja mereka. Anjing. Iya, serius. Iya. Ini sorry ya dengan konten-konten yang mereka buat ya kita against them lah. Setuju karena gini, Bre, jujur karena mungkin gue juga ngikutin Mongol kayak gitu kan, mungkin entah gimana algoritmanya menuju ke YouTube gue gitu kan, terus gue akhirnya gue juga nonton gitu. Gue masih oke, gue masih fine, Bre, kalau lu ngomonginnya kayak jin, lu ngomonginnya kayak setan kayak gitu ya nggak apa-apa lah. Benar. Ya gue masih oke lah, nggak emang kenapa juga gitu kan. Terus tiba-tiba lu ngomong lu ketemu sama Jesus. What the fuck, man? Kayak itu udah too much. Gue di situ langsung anjing, enggak, ini mah enggak. Ini mah sesat anjing. Gue langsung ngomong kayak gitu dalam hati gue. Ini opini gue pribadi ya terhadap mereka ya. Ini mah sesat ya, gue bilang kayak gitu. Maksud gue, lu bersekutu dengan iblis. Iya gak sih? Benar. Lu mau ngomong apa tapi kan kita nggak bersekutu dengan iblis kayak gini. Enggak, tai, lu tuh kerjasama sama iblis. Lu ngejalanin astral traveling itu bareng-bareng sama iblis. Lu gimana sih? Apa namanya kalau bukan bersekutu? Gitu. Trianomali sudah cukup ya. Gua I have no words lagi sih terkait mereka ya. Gua sorry to say, gue bisa bilang konten-konten kalian itu adalah termasuk dari dark agenda. Ya. Apapun itu ya, katakanlah lu mau bilang mau cari viewers, lu mau cari duit, oke, gue setuju. Maksudnya, sesama content creator, gue ngerti sudut pandangnya, tapi nggak gini caranya, Bre. Paham gak lu, Bre? Yes. Bener nggak? Ya, maksud gue nggak sampai sejauh ini gitu loh. Tapi kalaupun memang lu pada trianomali, sekali lagi ya, trianomali, detektif astral, itulah apapun itu, kalau lu bener-bener kekeh dengan hal yang lu buat ini sebagai kebenaran, berarti lu udah beda jalur. Jalur lu satanik udah. That's clear, man. Dan jangan siapapun yang bersekutu dan bekerja sama dengan iblis udah clear. Satanik. Lu nggak bisa di tengah-tengah. Nggak bisa. Lu nggak ada yang namanya abu-abu. Hidup itu hitam putih. Iya dong. Ya lu mau bersekutu dengan Tuhan, ya Tuhan aja. Benar. Benar. Apa nih Bezirot apa tuh? Wawancara mantan iblis di Alkitab, Legion. Aduh. Nggak masuk, Bre. Gila. Ini penyesatan, Bre. Ini gara-gara mereka ya kita isi podcast ini jadi isinya dia semua ya. Marah-marah nih. Jadi marah-marah ya. Kita jadi emosi nih. Ya karena memang ya kita gini ya, apa namanya?
ketika kita ngebuat konten, ya kita tetap stick on our way lah. Kita berusaha memang stick on our way, bahwa dimana kalau kita saat ini beriman pada Jesus, ya kita beriman pada Jesus gitu. Apa yang diajarkan di Alkitab itu yang kita aplikasikan. Iya. Gitu kan, karena itu sudah menjadi kewajiban kita gitu loh. Apalagi ketika kita tahu bahwa ada agenda, bahwa ada penyesatan di mana-mana. Justru ini adalah tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, mengingatkan sesama. Benar, Gitu loh. benar. Kita harus ngingetin bahwa ini loh ada nih penyesatan di A, di B, di C, di D. Kita harus buat benteng yang teguh gitu loh. Iya. Makanya di situ Daud pun selalu bilang kayak, Tuhan Engkaulah benteng dan selamatanku gitu loh. Engkaulah benteng dan perisaiku. Yes. Ya, jadi kita harus beriman, pakailah firman Tuhan itu. Kalau di sini lu udah bilang bahwa Yesus itu bukan jalan kebenaran, bukan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. How come you are a Christian or Catholic? Iya, Men, gitu. lu udah keluar jalur. Udah keluar jalur lo, nggak bisa sih, gue nggak setuju banget. Gue udah speechless lah, ngomong apa lah sama orang-orang ini gitu loh. Dan gokilnya masih tetap aja ada yang masih subscribe, dan rata-rata itu Banyak malah. dan rata-rata mereka Christian Katolik. Itu kan kasihan mereka. Benar. Iya nggak sih? Benar. Jadi seolah-olah tuh akan terdistorsi di pikiran mereka bahwa oh ya ternyata bukan cuma Yesus keselamatan di Dan hidup ya. lah. Hancur itu mah. Hancur itu, Bre. Gila. Ini pembahasan yang melelahkan sebenernya, karena kita nih terbawa emosi jadi ya, Bre. Ya itu, kita mau sekadar mengingatkan gitu. Cuman maksudnya ini udah too much sih maksud gua. Oke, Bre. Di sebagai penutup ya, dari lu pribadi nih terkait Dark Agenda ini as a Christian gitu ya, atau sebagai orang yang beriman, apa sih tips and tricks dari lu untuk bisa kayak you gotta survive gitu loh. Dan gimana sih cara lu untuk mendidik anak lu supaya jangan kemakan dengan hal-hal seperti ini, Bre? Pedoman nomor 1 ya, terutama untuk orang beragama, khususnya orang agama Kristen atau Katolik yang pengikut Kristus lah. Pedoman lu udah Alkitab, dan kalau misalnya lu beragama Muslim ya pedoman lu Al-Quran. Di luar itu udah nggak ada. Itu udah sesat. Jadi harus baca kitab masing-masing ya. Baca kitab masing-masing, dan lu coba bandingkan, artinya lu harus merefleksikan. Bukan mengkaji, lu harus merefleksikan ke kehidupan lu sehari-hari gitu. Lu lihat sekitar lu nih, kanan kiri lu. Apakah hal ini sesuai yang terjadi yang ada di Alkitab? Apakah benar sesuai Alkitab kayak gitu? Apakah benar sesuai kitab yang lu percayai gitu? Kalau di kitab itu tidak menganjurkan perbuatan tersebut, ya itu berarti itu bukan berasal dari Tuhan. Wow. Yang dimana itu harus ditinggalkan. Seperti itu, kayak gitu. Dan gue encourage ya buat teman-teman ya, maksudnya beberapa hal yang kita ungkapkan memang sebenarnya terkesan memang berasal dari luar Alkitab gitu kan. Tapi kan kita memberikan sudut pandang terhadap apa sih sebenarnya yang tertulis di Alkitab tentang hal tersebut atau fenomena tersebut. Contoh misalnya kayak di Anunnaki, bagaimana kita masuk lewat sudut pandang kitab, which is yang kita percaya adalah Alkitab Kristen gitu kan. Itu kan di situ gue mengajak kalian untuk berpikir gitu loh. Ini loh perbandingannya teorinya Sitchin, teori-teori arkeologis yang ditemukan secara ilmiah lewat sudut pandang kekristenan atau Alkitab gitu loh. Nah di situ sebenarnya gue ngajak berpikir gitu. Ini sebenarnya bagaimana kita menyikapi lewat ayat-ayat yang ada di Alkitab gitu loh. Bener gak, Bre? Bener. Dan bukan hak gua untuk menjudge ini tuh salah. Yes. Bener gak, Bre? Bener, Tapi gua ngajak lu tuh, ayo kita sama-sama belajar, sama-sama kita baca, sama-sama kita pahami, melihat fenomena ini sesuai nggak dengan yang di Alkitab, seperti itu. Ya nggak sih? Bener. Kayak gitu. Dan ini pesannya dari Vincent tuh menurutku bagus banget ya, ketika dia bilang bahwa ya udah, ini cara lu untuk mencegah, cara lu untuk menghadapi itu adalah dengan baca kitab masing-masing. Nah ini kita encourage lah untuk teman-teman ngopi yang beragama Kristen, baca Alkitab. Benar. Yang untuk beragama Muslim baca Al-Quran, untuk agama Buddha baca kitab agamanya masing-masing lah. Setuju. Itu. Setuju. Dan perkuat iman kalian lah. Benar-benar apapun keyakinan kalian, gue percaya sih, maksudnya Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Yes. Karena apapun yang lu lakuin di dunia ini akan selalu against you. Benar gak sih, Bre? Yes, we are against the world. Bener gitu loh. Tetap semangat lah, bertahan, maksudnya jangan khawatir, jangan takut, jangan heran gitu loh. Ya dunia ya inilah duniawi. Tetap berpegang teguh sih sama keyakinan lo gitu. Oke, ini ada ayat penutup di
Yohanes 4:4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebelum penutup, gue mau nyampein end of season 7. Next kita lanjut di season 8 bahas tentang Ancient Civilization. Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya.